Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai fire safety atau keselamatan kebakaran. Agenda sesi kali ini adalah pertama latar belakang kejadian kebakaran dan manfaat keselamatan kebakaran. Agenda kedua tentang manajemen keselamatan kebakaran terkait konsep manajemen keselamatan kebakaran. Agenda ketiga adalah implementasi contoh di tempat kerja. Baik, bagian pertama yaitu latar belakang kejadian kebakaran dan manfaat keselamatan kebakaran. Sebagai contoh, mari kita saksikan kebakaran gedung di Kejaksaan Agung pada tanggal 22 Agustus 2020, di mana diketahui penyebabnya adalah rokok pekerja kontraktor renovasi gedung. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen keselamatan kebakaran atau fire safety management dan juga pentingnya manajemen keselamatan kontraktor atau kita sebut sebagai kontraktor safety management system. Mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Krim Polri hari ini mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. 12 orang dari 131 saksi juga diperiksa hari Senin kemarin. Dalam penyidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono, penyidik mulai memeriksa sebanyak 12 orang saksi. 12 saksi yang diperiksa adalah saksi yang ada di gedung utama Kejagung saat insiden si jago merah melalap seluruh bangunan. Selain itu, penyidik juga telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Agung. Polisi menemukan titik terang di balik terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Dari penyelidikan terungkap, ada dugaan kesengajaan. Kabareskrim Komjen Listio Sigit mengungkap sederet fakta yang menguatkan dugaan polisi ini. Salah satunya adalah sumber kebakaran yang berasal dari nyala api terbuka. Kebakaran di rumah sakit. Sebagai salah satu contoh kebakaran di rumah sakit yaitu tanggal 29 Juli 2020. Kompleksitas kejadian kebakaran di rumah sakit serta potensi adanya banyak korban di rumah sakit menunjukkan pentingnya keselamatan kebakaran di rumah sakit. Mari kita saksikan sejenak kebakaran di rumah sakit. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Karyawan dan pengunjung rumah sakit lari menghindari asap pekat yang membumbung dari gedung radiologi. Sejumlah karyawan dan pengunjung Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur berlarian menjauhi ruang radiologi. Mereka lari menghindari asap pekat yang membubung dari gedung radiologi. Kebakaran dan ledakan di pabrik petasan sebagai contoh kebakaran dan ledakan pabrik petasan di Tangerang yaitu Kamis 26 Oktober 2017 yang menelan korban sejumlah 47 korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan juga awareness atau pemahaman tentang bahaya dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan juga mudah meledak. Selanjutnya adalah manfaat keselamatan kebakaran. Kita ketahui begitu banyak manfaat keselamatan kebakaran, yaitu yang pertama adalah keselamatan jiwa. Keselamatan kebakaran dapat menyelamatkan banyak jiwa. Manfaat lainnya yaitu proteksi aset, properti, dan lingkungan. Keselamatan kebakaran melindungi aset, properti, dan lingkungan. Manfaat selanjutnya menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha. Keselamatan kebakaran menjaga reputasi organisasi atau perusahaan dan keberlangsungan usaha. Manfaat keempat yaitu memenuhi regulasi. Keselamatan kebakaran melindungi perusahaan dan pekerja dari tuntutan pelanggaran regulasi. Bagian kedua tentang manajemen keselamatan kebakaran, yaitu konsep manajemen keselamatan kebakaran. Konsep manajemen keselamatan kebakaran secara garis besar adalah implementasi dari plan, do, check, dan action, di mana pada tahap plan diperlukan adanya komitmen dari leadership,
kemudian Fire Risk Assessment antara lain, dan juga Fire Safety Management Plan. Di sini juga termasuk pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan kebakaran, dan juga organisasi kedaruratan. Pada tahap do, diperlukan implementasinya dari perencanaan Fire Safety Management dan tentunya implementasi dari sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Pada bagian cek diperlukan adanya inspeksi dan audit manajemen keselamatan kebakaran, dilakukan investigasi jika terjadi kebakaran, kecelakaan kebakaran, dan diambil pelajaran terpetik dari kejadian kebakaran tersebut. Dan juga yang tentunya sangat penting adalah adanya exercise dan drill di mana kita bisa mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dan edukasi berkelanjutan dalam bentuk training. Dari sisi diharapkan di sini ada peningkatan berkelanjutan untuk manajemen keselamatan kebakaran. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi kebakaran. Ada kelas A, kebakaran dapat meninggalkan abu, misalnya kebakaran yang berasal dari kertas atau kayu. Kelas B, kebakaran dari bahan mudah terbakar. Kelas C, kebakaran dari listrik. Kelas D, kebakaran dari logam mudah terbakar. Dan kelas K, kebakaran dari peralatan memasak. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan memahami teori segitiga api dan teori tetrahedron api. Awal mulanya diketahui bahwa kebakaran atau api dapat terjadi apabila ada kombinasi dari 3 komponen tersebut, yaitu adanya panas yang dapat berupa api terbuka, rokok, listrik, ataupun las. Adanya oksigen, ketersediaan oksigen di sekitar itu, dan tentunya ada bahan bakar seperti misalnya kertas, furnitur, material mudah terbakar. Belakangan kemudian diketahui segitiga api ini kemudian berkembang menjadi tetrahedron api dengan memasukkan satu tambahan komponen lagi yaitu chain reaction, sehingga api tidak akan terbentuk tanpa adanya keempat komponen ini. Pada pencegahan kebakaran diperlukan identifikasi bahaya dan risiko kebakaran, pertimbangan keselamatan kebakaran pada tahap perencanaan dan desain, jadi sudah dimasukkan pertimbangan ini pada tahap awal. Adanya eliminasi sumber api, mengurangi sumber api terbuka, electrical safety, good housekeeping. Selain itu, hal yang lain dapat dilakukan adalah menghindari penumpukan bahan mudah terbakar, izin kerja panas atau hot work permit, dan juga manajemen keselamatan kontraktor atau disingkat sebagai kontraktor safety management system. Kita mulai dengan kaji risiko kebakaran atau disebut sebagai Fire Risk Assessment. Fire Risk Assessment dilakukan untuk menilai semua bahaya dan risiko-risiko kebakaran yang dihadapi serta kondisi proteksi kebakaran yang dimiliki saat ini. Fire Risk Assessment juga dilakukan untuk menilai apakah upaya yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi bahaya dan risiko kebakaran, potensi kebakaran, populasi berisiko, juga sistem proteksi kebakaran yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem proteksi kebakaran dapat berupa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang teraktivasi ketika terjadi kebakaran. Dapat meliputi alarm, detektor, pemadam api, sprinkler, hidran dalam gedung, dan hidran luar gedung. Sistem proteksi kebakaran pasif dapat meliputi lampu emergensi, sistem jalur dan proses evakuasi, tanda-tanda evakuasi, sistem pengendali asap, fire door, dan juga kompartemenisasi serta akses pemadam kebakaran dan master point. Pada bagian ketiga adalah contoh implementasi di tempat kerja. Dalam hal ini saya ambil contoh di industri, gedung, dan rumah sakit. Kita mulai dengan manajemen keselamatan kebakaran di industri. Kita ketahui bahwa berdasarkan NFPA, tahun 2016 terdapat 37.000 kebakaran industri yang menyebabkan 18 kematian, 279 cedera, dan menghabiskan $1 billion untuk kerusakan properti. Hal ini dikarenakan manajer dan pekerja tidak memahami risiko kebakaran di tempat kerjanya. Pada industri migas merupakan major hazard industry yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, dan juga polusi lingkungan serta kecelakaan. Merupakan sektor vital di Indonesia sebagai sumber energi dan juga mendukung ekonomi nasional.
Tujuan utamanya adalah untuk workers life safety, installation safety, environmental protection, dan juga public safety. Apabila terjadi kegagalan untuk mengoperasikannya secara aman, maka dapat menyebabkan bencana industri. 5 penyebab utama kebakaran dan ledakan di industri adalah berasal dari combustible dust, hot work, flammable liquid, equipment dan machinery, dan juga bahaya listrik. Manajemen keselamatan kebakaran di industri antara lain hampir sama seperti secara umum manajemen keselamatan kebakaran, ada penambahan sedikit dalam hal ini. Pentingnya perencanaan dan desain di tahap awal dapat berupa fire barrier dan ban wall, hazardous area classification, dan juga site layout dan pembatasan area, serta fire control di lokasi. Karakteristik yang perlu diketahui juga adalah bahan yang digunakan. Bahan mudah terbakar dan mudah meledak. Kemudahan terbakar diukur dari flammability-nya berdasarkan flash point-nya. Flash point bahan mudah terbakar apabila sangat mudah terbakar apabila flash point-nya kurang dari 23 derajat Celcius. Flash point antara 23 hingga 61 derajat Celcius kemudahan terbakar sedang, dan jika flash point di atas 61 derajat Celcius tidak mudah terbakar. Ilustrasi kemudahan untuk meledak disajikan dan juga explosive limit disajikan pada sebagian sebelah kanan. Hal ini juga berlaku untuk kemudahan terbakar atau kita sebut sebagai flammability limit. Pada bagian bawah, apabila jumlah bahan bakar terlalu sedikit atau kita sebut lebih kecil dari lower explosive limit atau lower flammability limit, maka tidak akan terjadi kebakaran. Pada range flammability limit di tengah, ini makin lebar kisaran REL dan UEL, makin besar bahaya kebakaran. Lower explosive limit adalah konsentrasi terendah dari sebuah bahan mudah terbakar di udara yang akan dapat terbakar. Upper explosive limit atau upper flammability limit adalah konsentrasi tertinggi sebuah bahan mudah terbakar di udara yang akan dapat terbakar. Berbagai contoh nilai lower explosive limit untuk metanol adalah 6%, sedangkan UEL-nya 36%. Kisarannya adalah 30% dan ini menunjukkan lebar. Makin lebar, makin besar bahaya kebakarannya. Untuk karbon dioksida adalah 1% hingga sampai dengan 50%. Kisarannya 49%, ini juga masih termasuk lebar. Untuk benzen, kisarannya adalah 6,2% dan tergolong sempit. Selanjutnya, jenis kebakaran dan ledakan di industri dapat berupa vapor cloud fire dan explosion, flash fire, pool fire, jet fire, running liquid fire, fireball, dan boiling liquid expanding vapor explosion. Pencegahan kebakaran di industri dapat berupa menerapkan hazardous area classification, fire and explosion risk assessment, deteksi dini kebakaran dapat berupa menggunakan detektor asap, kebocoran, flame, heat, ataupun gas detektor, site layout dan siting, serta pengaturan jarak aman. Bagaimana kita bisa mencegah kebakaran di industri migas? Mengetahui bahayanya misalnya melalui safety data sheet, menyimpan flammable liquid secara benar, dan mengendalikan semua potensi sumber ignisi, serta memberikan personal protective equipment yang tepat. Dapat pula dilakukan dengan melakukan fire control, misalnya penerapan ban wall, firewall, extinguishment of fire, control of burning, exposure protection, dan pencegahan kebakaran. Sehingga industrial fire prevention dan protection meliputi fire and explosion risk assessment, active fire and explosion protection, passive fire and explosion protection, dan juga emergency response, safety inspection, audit, dan training. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung. Untuk manajemen keselamatan kebakaran gedung ini, konsepnya sama seperti PDCA dengan penambahan pada perencanaan dan desain serta pertimbangan evakuasi penghuni gedung tinggi, fire door dan juga kompartemenisasi serta sistem pengendali asap. Selebihnya sama seperti manajemen keselamatan kebakaran secara umum.
Sistem proteksi kebakaran gedung meliputi sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif yang disajikan pada bagian slide ini. Sistem pengendali asap berguna untuk mengendalikan asap. Asap bersifat toksik karena mengandung senyawa-senyawa berbahaya misalnya karbon monoksida, hidrogen sianida, radikal bebas, dan partikulat. Sistem pengendali asap dapat mencegah penyebaran api dan memudahkan proses evakuasi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana penerapan manajemen keselamatan kebakaran di rumah sakit. Diketahui 5.700 kebakaran fasilitas kesehatan dan 1.100 kebakaran rumah sakit berdasarkan US FEMA sejak tahun 2012 hingga 2014. Manajemen keselamatan kebakaran rumah sakit dimulai dari leadership, kemudian fire risk assessment, fire safety management plan, dan juga pertimbangan perencanaan dan desain, serta lainnya. Pada tahap implementasi ditambahkan diperlukan pertimbangan evakuasi pasien, fire door, dan kompartemenisasi serta sistem pengendali asap. Selebihnya, manajemen keselamatan kebakaran di rumah sakit hampir sama dengan manajemen keselamatan kebakaran secara umum. Fire risk assessment di rumah sakit harus dilakukan dengan mempertimbangkan ruangan-ruangan penting di rumah sakit, ruang operasi, ruang rawat inap, IGD, layanan ruang praktek, dan juga sistem proteksi kebakaran yang tersedia, hingga sistem tenaga listrik darurat dan peralatan, serta parkiran. Semua ini harus masuk ke dalam fire risk assessment. Bahaya khusus terkait kebakaran rumah sakit dapat berasal dari oksigen, smoke dan fumes, electrical equipment, dan juga lighting, serta ketersediaan air, di mana medical equipment harus dilindungi dari air. Fire door dan kompartemenisasi, hal ini menunjukkan pentingnya fire door dalam mencegah penyebaran kebakaran, di mana dapat diterapkan di rumah sakit agar api tidak menyebar, sehingga tidak harus dilakukan evakuasi secara menyeluruh dan hanya sebagian kecil saja. Berikut adalah contoh organisasi keadaan darurat di rumah sakit. Sistem dan jalur evakuasi harus diklasifikasi pasien yang memerlukan immediate danger, memerlukan evakuasi secara langsung, pasien ambulans, pasien yang dalam general care unit yang memerlukan transport assistance, pasien di ICU, dan juga pasien di operating room. Proses evakuasi harus ditentukan berdasarkan flowchart yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh adalah flowchart berikut yang dapat digunakan untuk diimplementasikan di rumah sakit. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya sampaikan pencegahan kebakaran adalah tanggung jawab bersama dan pencegahan jauh lebih baik daripada harus memperbaiki. Terima kasih, dengan demikian selesai sudah untuk sesi keselamatan kebakaran hari ini. Semoga bermanfaat.